soal adanya potensi penambahan tersangka dari itu tidak mungkin hanya 9 orang ini. Jadi nggak mungkin tuh ya, hanya 9 orang pasti, itu? Pasti nanti bertambah lah. Ada kemungkinan Menteri BUMN Erick Thohir dipanggil juga untuk melengkapi ya, ini? Kalau memang ada, kami tidak akan takut siapapun kok, Mbak. Dan atensi Pak Prabowo begitu sangat dalam. Karena Pak Prabowo juga mengeluh soal bahwa APBN itu 30% itu bocor. Ada intervensi nggak sih Pak selama ini? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Swear. Bagi saya siapapun nanti yang terlibat, ya, jangan coba-coba. Halo, kembali lagi di On Point with Adisti Larasati. Banyak beragam isu yang kemudian masih menjadi sorotan di pekan-pekan hari ini. Mulai dari Pertamina, kemudian ada soal bencana alam banjir. Inilah yang kemudian masih menjadi sorotan. Nah, hari ini On Point with Adisti Larasati punya kesempatan yang cukup berharga karena kita diizinkan ini untuk bertemu salah satu orang yang paling dicari saat ini. Siapa lagi kalau bukan Jaksa Agung, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Kabar sehat. baik ya Pak? Iya. Pak, Sehat dulu ya pasti ya Pak ya. Nah ini Bapak adalah salah satu orang nih yang paling dicari belakangan ini karena memang banyak sekali Kejaksaan Agung menangani kasus-kasus yang kita lihat fantastis lah. Iya, tapi tidak merasa loh dicari. Oh iya, merasa ya? Nggak merasa. Tapi kemudian disorot publik Pak, karena memang banyak sekali bisa dikatakan kasus-kasus yang kemudian dikatakan kakap lah. Yang terbaru adalah soal Pertamina. Tapi sebelum sampai ke situ, Bapak, saya ingin memberikan informasi dulu. Kalau memang di Juni 2024 itu ada hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang kemudian mencatatkan citra positif terhadap Kejaksaan Agung. Kalau tidak salah 70% Pak. Angkanya 70% dan ini adalah angka yang paling tertinggi 2 tahun terakhir. Ini tentu saja menunjukkan kinerja Kejaksaan Agung yang bisa dikatakan wah luar biasa nih. Saya mau tahu dulu respon dari Kejaksaan Agung sendiri seperti apa Pak? Pada dasarnya gini Mbak, kita tidak membandingkan hasil survei dengan yang lain. Karena di survei yang lain kan kami di atas, yang lain ke bawah. Tapi kami juga jujur aja kami kaget juga. Indikatornya apa ya? Sebab kami, padahal kami kerjanya begini ini kok yang nomor bla 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 ya. Tapi yang pasti ini adalah penyemangat untuk anggota, untuk para jaksa bahwa untuk lebih baik kerja lagi, terus kita terpacu lagi untuk bekerja lebih baik gitu aja. Jadi ini menjadi apa ya? Bisa dikatakan pemicu, vitamin juga lah ya, ibaratnya buat Kejaksaan Agung begitu ya, karena memang harapan besar ternyata masyarakat ini terhadap Kejaksaan Agung cukup tinggi ternyata ya Pak ya. Apalagi kita tahu kasus-kasus korupsi, dugaan korupsi lagi ditangani oleh Kejaksaan Agung gitu ya. Coba kita lihat ada soal tata kelola minyak mentah yang kemudian paling banyak disorot belakangan. Nah kemarin nih baru saja kita lihat Basuki Cahayapurnama atau Ahok begitu ya, yang kita tahu ex dari mantan komisaris utama PT Pertamina. Nah bahkan Pak Ahok saja mengatakan, saya taunya sekaki nih, ternyata pas udah diperiksa, wah Kejaksaan Agung justru taunya sampai sekepala begitu ya. Nah ini gimana nih Pak? Iya sebenarnya gini Mbak, jadi kami pengumpulan data itu sudah 4 bulan, 5 bulan yang lalu. Sudah dari 4 sampai 5 bulan yang lalu. Jadi kita sudah menyatakan bahwa ini udah ke tahapnya adalah tahap penyidikan. Itu jadi memang data-data kita sudah settle, sudah siap dan sudah lengkap. Dan itu kemarin sempat dikasih data juga dari Pak Ahok. Nah, kalau materi itu saya tidak, tapi yang pasti apa yang disampaikan Pak Ahok, kalau yang materi itu belum ada ya pasti tidak terima. Kita siapa kami menerima apapun informasi dari masyarakat. Gitu. Jadi apapun informasi, begitu ya. Termasuk juga apakah juga mengerahkan tim dari luar begitu untuk soal kasus Pertamina. Maksudnya kan, dari luar? Kayak misalkan juga menggandeng BPK begitu. Oh pasti.
Kami sudah dengan BPK sudah dari mulai awal. Jadi pada waktu saya tahu persis pada waktu ini dinyatakan mau ke penyidikan, kita sudah gandeng. Termasuk untuk menghitung bagaimana potensi kerugian negara. Betul. Dan ini bisa lebih parah dari yang diketahui publik. Ya, insya Allah. Tapi ya saya tidak buka dulu di sini. Tapi insya Allah kita akan melakukan yang terbaik lah buat masyarakat dan membuktikan pada masyarakat bahwa negara masih ada. Negara harus hadir. Harus hadir. Pak, ini kan juga kemarin juga kan sempat juga ke beberapa pelumpang ya, ke pelumpang juga itu udah bagian untuk kemudian mencari data-data itu. Iya, sebagian. Jadi memang kami tidak bisa bicara secara detail. Betul ya, karena kami ini dalam tahap-tahap penyidikan. Oke, nah Pak, ini kan juga harapan publik besar sekali ya. Ini kan karena menyangkut hajat hidup orang banyak loh. Betul. Begitu kalau memang benar begitu ya ada dugaan itu begitu ya. Nah, bagaimana kemudian apakah pressure juga nggak sih yang kemudian para penyidik ini? Nggak ada. Sampai saat ini belum dirasakan. Biasanya kan muncul enggak. Insya Allah lah. Karena ini nyangkut hajat hidup orang badak, pasti dekingannya masyarakat kan. Jadi nggak ada yang lain ya? Ya paling-paling ya framing ke saya aja. Emang ada ya Pak? Ya saya sih tenang aja, saya tidak melakukan aja. Nah itu yang kemudian jadi tantangan tersendiri bagi Kejaksaan Agung ketika mau mengungkap korupsi-korupsi kakap lah ibaratnya ya Pak ya. Nah ini kan yang kemudian juga jadi pertanyaan lah setelah Pak Basuki Cahayapurnama lagi, berarti masih ada terus lagi Pak untuk pemeriksaan lagi lanjutan? Masih banyak yang kami. Termasuk soal mantan menteri atau menteri juga dimungkinkan ada potensi kalau memang ke situ? Nanti ada hal-hal yang bersangkutan itu dengan hal perkara ini ya pasti akan siapapun akan kami panggil dan kami akan mintai keterangan. Termasuk juga soal adanya potensi penambahan tersangka dari ini kan banyak sekali loh Pak. Gini, harapan masyarakat begini, tidak hanya berhenti di 9 orang tersangka ini. Betul. Nah ini gimana Pak? Dan saya sependapat bahwa itu tidak mungkin hanya 9 orang ini. Jadi nggak mungkin tuh ya, hanya 9 orang itu? Pasti nanti bertambah lah. Tapi tunggu dulu lah, sabar. Jadi biar kami bekerjanya sistemik gitu loh. Tidak harus ini nanti manggil sini, manggil ini lagi. Kan kalau agak cepat pelaksanaan. Insya Allah lah. Kita akan buktikan kepada masyarakat bahwa kita profesional. Bekerja secara profesional karena memang ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Betul. Dan hampir semua kita punya program ini, program saya adalah penanganan perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena mulai kalau dari gula, mulai garam, itu udah kita udah. Kalau saya mencatat di sini ada tata kelola minyak mentah, kemudian total potensi kerugian negaranya 193,7, kemudian ada kasus timah kemarin, kemudian ada pengadaan BTS 4G. Itu kan baru perkiraan. Kemudian ada juga dana pensiun Asabri juga ya Pak ya? Saya malah kalau ke Asabri saya. Yang ini Asabri yang sudah pada pensiun. Iya kan, itu Asabri kan jadi Jiwasraya Asabri itu kan nyangkut masyarakat. Kasihan lah masyarakat yang udah pensiun dan mengharapkan dapat hidup dari pensiun itu kemudian hilang. Betul. Bisa bayangin aja Mbak. Betul. Kita kerja sekian tahun mengharapkan nyimpen di asuransi dengan harapan begitu pensiun bisa dinikmati. Kemudian hilang. Itu jujur aja pelakunya memang biadab. Itulah yang kemudian benar-benar harus Iya, maka saya tuntut mati pada waktu itu. Tapi kenyataannya? Iya, alasannya begini. Karena pada waktu Jiwasraya udah dituntut maksimal dengan hukuman seumur hidup, kan tidak mungkin umur hidupnya 2 kali katanya. Ya, saya tidak tahu yang pasti pertimbangan dia. Tapi yang ada saya takutkan adalah apabila nanti di dalam pelaksanaan hukuman ya seumur hidup kemudian minta PK atau apapun ya kemudian dikurangi itu yang akan menyakitin hati saya. Bukan hanya menyakiti hati Bapak tapi menyakiti hati masyarakat dong. Betul. Pasti yang harus saya dulu yang paling sakit. Bapak dulu yang paling sakit ya Pak ya. Masyarakat juga pastinya sakit merasakan itu juga. Nah Pak, kalau kita lihat ya tadi berarti
Ada kemungkinan Menteri BUMN Erick Thohir dipanggil juga untuk melengkapi ini? Kalau memang ada, kami tidak akan takut siapapun kok Mbak. Terus kan orang berlihat, oh kemarin saya ketemu Erick Thohir, yang saya sama-sama kabinet rapat, ya normal lah. Baru saya mau tanyain itu Pak. ya normal saya dengan kabinet. Tapi ada membahas soal itu kan pasti? Tapi tidak ada. Tidak ada sama sekali? Pada rapat malam itu tidak ada soal itu. Tidak ada malam Tidak ada soal itu. Tidak ada soal lain, kan BUMN banyak. Nggak ada, sama sekali nggak ada, swear. Swear nggak ada, sinyal-sinyal itu berarti nggak ada sama sekali ya? Berarti jadi saya kaget. Dan ini adalah bagian untuk menghormati proses yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Tentu kita apresiasi. Dan bagi saya siapapun, mau apalah siapa aja lah, nggak ada beban saya untuk tidak memeriksanya. Oke. Tapi kalau kita lihat ya, tadi karena Bapak sudah menyinggung soal, saya sih maunya supaya ada efek jerah begitu ya, koruptor-koruptor ini ya kita maunya hukuman mati begitu ya. Ini sih maunya. Ya, tapi kan kemudian kita lihat pada kenyataannya. Tapi kemarin di salah satu acara Kemendikdasmen begitu ya, Pak Prabowo dengan berapi-api, dengan bersemangat. Saya tidak takut pada koruptor, saya tidak takut dengan mafia begitu. Ini menjadi atensi lah pastinya dari Pak Prabowo. Apakah ada arahan ke... Enggak ada. Tapi yang pasti kami tambah semangat. Tambah semangat kami untuk melakukannya. Jadi kan ini menjadi sinyal begitu ya, sinyal bagi seorang kepala negara begitu ya kepada Kejaksaan Agung yang sedang menangani kasus ini. Betul. Dan atensi Pak Prabowo begitu sangat dalam. Karena Pak Prabowo juga mengeluh soal bahwa APBN itu 30% itu bocor. Dan ini yang kemudian harus menjadi PR tersendiri bagi Kejaksaan Agung. Salah satunya ini. Ini adalah yang paling besar juga nggak Pak? Untuk sementara ini iya. Oke. Ya, kerugiannya untuk sementara ya nggak tahu besok. Nah inilah yang kemudian menjadi tidak hanya Kejaksaan Agung tapi juga KPK pastinya ya kan juga punya tugas juga begitu. Nah bagaimana soal di daerah-daerah ini kan juga harus diantisipasi juga kebocoran-kebocoran seperti ini. Nah jadi gini, sementara ini jujur aja ada ketimpangan penegakan hukum di Kejaksaan Agung dengan di daerah. Apa? Gimana bentuknya Pak? Kalau daerah kan kecil-kecil aja. Dan saya selalu katakan pada teman-teman di daerah, bohong kalau satu daerah itu tidak ada korupsinya. Tapi nge-push teman-teman, sekarang saya lagi coba lah, karena untuk membangkit lah, jangan terus kita kiblatnya di Jakarta. Jakarta kalau nanti survei-survei kan Jakarta aja jadinya. Tapi di daerah agak sedikit kurang tajam gitu. Saya lagi nge-push pada anak-anak, yuk. Jadi jangan hanya dipusatkan hanya untuk di pusat saja di Jakarta begitu ya. Nah Pak balik lagi nih ke kalau yang pas kemarin berarti kan ketemu sama Pak Erick juga, ketemu menteri-menteri yang lain juga bertemu berarti ya? Bertemu. Tapi tadi tidak ada pembahasan soal itu? Enggak ada, ini benar. Saya enggak ada pembahasan soal Pertamina. Enggak, saya paling pantang Mbak. Saya tidak mau ya membahas yang sedang ditangani. Saya tidak mau dengan siapapun. Pak, ini kan kalau kita lihat Kejaksaan Agung ini kan ya citra positifnya lagi tinggi-tingginya lah ya, lagi hype banget lah Pak dengan menangani kasus-kasus yang kelas kakap gitu ya. Ada intervensi nggak sih Pak selama ini? Sampai saat ini untuk kasus ini nggak ada. Untuk baru yang Pertamina ini belum ada yang nggak ada. Bahkan saya meminta atau orang yang ingin mencoba mengintervensi. Tidak ada. Dan jangan coba-coba. Mereka takut kalau dengan saya kan jarang bicara Mbak. Jadi saya nggak kalau guyon saya sering guyon. Tapi kalau soal bicara tentang pekerjaan saya tidak. Istri saya pun tidak tahu apa yang saya kerjakan di sini. Jadi inilah bagi saya siapapun nanti yang terlibat ya jangan coba-coba. Dan tidak pandang bulu? Ya pasti. Termasuk tidak hanya berhenti di jangankan itu saudara saya aja kalau terlibat saya jegurin sudah. Jadi memang tidak ada perbedaan soal saya ini? Tidak ada beban yang pasti. Saya tidak ada beban. Kenal apapun, ya kalau dia terlibat ya udah apa-apa. Pak Joni Plate dulu baik dengan saya.
kurang baiknya apa? Tapi kalau terlibat ya sudah, silakan, saya tidak mau ikut-ikut tahun. Gitu. Tapi sejauh Bapak kan dulu periode ya kan, maksudnya dari ini kan ya cukup lama. Tidak ada yang berani untuk mengintervensi? Nggak ada, tidak ada. Ke jajaran bawah? Tidak ada juga. Tidak ada laporan sampai ke Bapak? Begini, Mbak. Di bawah ini tergantung pimpinannya. Kalau pimpinannya mau kurang ajar, di bawah akan lebih kurang ajar. Itu. Kalau pimpinan saya udah menolak, di bawah pasti takut untuk menerima. Gitu. Jadi memang kepalanya dulu nih. Yang penting, makanya itu penegakan hukum, pemberantasan korupsi dari mana? Dari pribadi masing-masing dulu lah. Jangan terlalu banyak teori gitu. Dan kalau menterinya nggak korupsi, bawah pun takut tuh. Betul. Tapi kalau di atasnya, oh kayak lu juga gitu lah, gue lebih-lebihan. Oke, Pak, tantangan terbesar apa Pak kemudian ketika menangani kasus-kasus besar? Kalau kasus Antam, hype banget, kasus Pertamina, kemarin Asabri, kemudian kita juga tahu Timah yang kemudian juga banyak juga disorot begitu ya, sampai akhirnya banding. Iya. Tantangannya yang pasti saya selalu nge-push anak-anak untuk selalu belajar terus. Karena ini semakin teknologinya tinggi korupsinya, jadi ya harus semakin pintar juga. Harus lebih. Harus pintar daripada malingnya lah gitu. Harus lebih pintar daripada malingnya ya Pak ya. Nah Pak, ini kan kalau kita lihat ya, oke, masuk nih, kejaksaan sudah tegas sekali. Oh ini hukuman segini kita tuntut segini segala macam. Tapi kemudian yang jadi persoalan penyitaan asetnya gimana, perampasan asetnya gimana? Itulah yang kemudian masih menjadi pertanyaan kita. Inilah ada kelemahan dari kami yang itu kurang terbuka. Sebenarnya kami ini dilelang ya, jadi ini kan tidak diekspos. Nanti saya akan minta Pak Kapuspen selalu ekspos. Jadi kami itu setiap hari ada pelelangan. Setiap hari? Iya, harus ada pelelangan. Tapi mungkin itu tidak terekspos. Ya tidak terekspos. Jadi bisa dilihat sebenarnya penerimaan PNBP, ya, penerimaan bukan pajak itu. Itu di situ akan kelihatan bahwa kejaksaan itu PNBP-nya tinggi. Itulah hasil dari situ. Sebenarnya nanti kita akan saya minta Pak Kapus lah lebih. Jadi Pak Kapus harus rajin-rajin lagi ya, kemudian ekspos juga ke media ya. Jadi mungkin nanti akan khusus ya, perintahkan nanti khusus kita ekspos hasil loh dari perkara ini segini ini. Dan memang masih banyak yang belum kelelang. Tanah terutama. Tanah itu banyak yang belum kelelang. Kenapa? Pelelangannya harganya selalu tinggi, itu yang saya pusing. Harganya selalu tinggi, sehingga masyarakat harusnya kan antara misalnya yang 1 meter beli meteran, ya beli dengan terus ribuan meter, harganya sama, jadi orang nggak laku. Misalnya yang semeter 1.000, yang beli 10 meter ya 1.000, ini beli ratusan ribu, ya 1.000 juga harganya. Yang kadang-kadang itu tidak dipertimbangkan karena terlalu kaku saya melihat. Pak, ini kan kalau kita lihat ya, berarti kalau Pak Prabowo ini untuk soal pemberantasan korupsi, Anda bisa mengatakan sangat. Sangat. Dan ini menjadi. Iya. Sangat konsen beliau dengan kebocoran ini. Oke, Pak. Kalau untuk di Pelumpang sendiri sejauh ini berarti dokumen atau kemudian ada. Nah ini teknis sekali Mbak. Saya waktu tidak tahu, belum ada laporan, tidak ada laporan ke saya karena itu sangat teknis. Jadi itu teman-teman di bawah sih. Mungkin nanti dengan Pak Herli aja. Pak Herli yang tiap hari itu ke Gedung Bulat. Oke, Pak. Apa sih yang kemudian selalu menjadi celah begitu ya? Korupsi itu kok gak udah ya di negeri ini? Gitu. Itulah maka kami di Kejaksaan itu punya program penataan niagaan kembali. Jadi setiap kita melakukan penindakan, ya selesai penindakan kami perbaiki tata kelolanya. Contoh Jiwasraya kami, Garuda juga kami lakukan, sehingga tidak terulang lagi. Karena kami punya program bahwa penindakan atas satu kasus itu sekali aja, selanjutnya adalah perbaikan.
Jadi yang terus diulang-ulang itu aja. Jadi saya minta selanjutnya adalah perbaikan untuk tidak terjadi pengulangan. Itu yang kemudian harus betul-betul dipahami gitu ya. Kalau misal ya kita kan tahu ya negeri kita itu kaya sumber daya alam begitu ya, sangat begitu. Tapi kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah orang tertentu dan hanya sekelompok tertentu. Mungkin ya sekarang tuh ada yang lagi harap-harap cemas juga kali Pak. Wah, jangan-jangan saya kena nih gitu. Apa yang ingin Anda sampaikan? Kalau tadi Anda mengatakan siap-siap aja gitu, nggak hanya berhenti di 9 orang tersangka ini. Ya, saya mengharapkan kesadaran dirinya aja. Sebelum dipanggil, datanglah. Tapi apakah mungkin sadar? Itu kan jadi pertanyaan. Sadar atau lari? Sadar atau lari? Itu yang kemudian. Kita kalau kan tanyanya harapan. Harapan saya ya sadarlah. Kalau nggak sadar, saya jemput kan. Gitu. Kalau nggak sadar nanti dijemput gitu ya. Tapi sudah ada mulai berkoordinasi dengan Kemenkumham atau imigrasi untuk? Ya pasti kalau nanti gini, syarat untuk ke imigrasi itu dicekal harus statusnya sudah jelas pasti akan jadi tersangka gitu. Jadi kita tidak bisa mencekal sesuatu tanpa ada alasan. Oke. Ya berarti kalau nggak sadar ya udah lari aja nanti dijemput sama kejaksaan. Sebelum lari kita jemput dulu. Sebelum lari kita jemput. Jangan sampai bikin kerjaan Kejaksaan Agung ya buat jemput-jemput ya Pak ya. Karena banyak juga tugasnya Kejaksaan Agung. Nah Pak, kalau menurut Anda nih, apa yang kemudian harus diperkuat lagi supaya jangan ada lagi lah korupsi-korupsi lagi di negeri ini Pak? Mungkin pertama ya mekanisme tata ini di BUMN ya, tata kelolanya lah, tata niaganya, tata niaga. Ya kita kan kelemahan itu kita tutup lah. Gitu ya. Yang sudah ini kelemahannya di sini, kelemahannya itu. Supaya kita sama-sama, dan yang utamanya lagi itu saya katakan pemberantasan korupsi itu dimulai dari mana? Ya dari pribadi masing-masing. Itu. Misalnya direktur ini kalau tidak ya dia berani menolak, jujur, bagus ya. Tapi biasanya dinonjolkan Pak ujung-ujungnya kalau di. Insya Allah lah kalau sekarang. Insya Allah lah kalau sekarang. Iya, apalagi udah harusnya jadi momen bersih-bersih lah ya. Bersih-bersih justru itu. Termasuk juga fungsi pengawasannya juga harus penting Pak. Itu jadi nanti Menteri BUMN yang bersih-bersihnya ya betul-betul bersih-bersih gitu. Itu yang kemudian harus kemudian diperbaiki. Ini jadi momentum lah. Ini jadi momentum tidak hanya soal Pertamina tapi walaupun terlambat di dalam momentumnya. Jadi karena dia kan banyak momentumnya yang sudah dilakukan. Ya jadi, harus oke lah. Itu ya paling tidak. Ya paling tidak yang ini yang ini stop lah, jangan ke depan lagi harus momentum lagi. Jadi bukan momen lagi, tapi pentung. Tinggal yang pentung, tinggal Kejaksaan Agung ya Pak ya, berarti kalau kayak gitu. Pak, ini menarik juga nih Pak. Kemarin Pak Prabowo juga mengatakan gini, udahlah koruptor kalau bisa nanti kita bikinkan penjara di pulau terpencil gitu ya, biar dimakan hiu lah gitu. Nah itu gimana kalau Kejaksaan Agung sendiri? Saya membayangkan gitu, udah ada Nusa Kambangan atau nanti konsepnya akan seperti Alcatraz atau gimana? Nah kalau Kejaksaan Agung sendiri gimana? Enggak lah, kita mungkin beliau kan sambil guyon. Ya bukan guyon, serius. Tapi penyampaiannya keinginan yang serius, mungkin penyampaiannya. Pasti kita akan perbaiki lah di penjaranya lah, itu kalau sekarang lapasnya lah, kan mesti akan perbaikan, lebih artinya lebih betul-betul tertutup. Kemudian sekarang kan di LP ya sedikit mungkin kena kebanyakan penghuninya, jadi mungkin akan lebih. Tapi bukan juga kita miskinkan. Tapi saya melihatnya kali ini kan sekarang baru kesuka-miskinkan. Bukan dimiskinkan. Nah harus dimiskinkan. Harusnya dimiskinkan. Dan ada nanti ada dengan pencucian uangnya kan, TPPO-nya. Sekarang kan hanya baru kesuka miskinkan ya. Nah itu dia harus dimiskinkan, termasuk juga
kerugian negara, kerugian masyarakat, itu yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden. Ayo harus ada yang kembali duitnya. Harus ada yang kembali. Iya. Dan itu harus dirasakan lagi untuk oleh rakyat. Seharusnya 193 triliun. Kalau dibangun sekolah bisa berapa sekolah coba Pak? Banyak. Itu. Iya kan? Banyak sekali. Pak, ini kan kemarin Jampitsus dilaporkan ya Pak ya di 3 kasus. Nah, dari Anda sendiri bagaimana Pak? Ya kalau gini, ya silahkan aja sih hak seseorang untuk melaporkan. Dan bagi saya juga kalau memang berbuat itu benar ya berbuat, ya kami juga nggak akan melindunginya kok. Cuma biarkan kami bekerja dulu lah gitu. Ya kalau mau laporkan ya jangan terus diributin dulu supaya semangatnya ada, tetap ada gitu. Jangan terus dilaporkan, semangatnya kan ini sama. Ya kalau benar gitu, kalau tidak benar kan berarti. Jadi agak ke distraksi sedikit kalau ya. Biarlah, kalau saya tidak akan melindungi siapapun yang melakukan itu silahkan, itu ya. Pak, ini yang juga. Tetapi kan jangan kami lagi semangatnya. Lagi on fire ya nih, apalagi kasus kakap semua ya. Agak sedikit. Ya saya mengharapkan gitulah kepada masyarakat. Pak, ini yang di kasus Pertamina ini kan yang lagi jadi sorotan juga. Wah, ini katanya nih ya Pak, lagi-lagi kita ingin mengkonfirmasi lagi. Jadi ada WhatsApp grup di antara mereka ini nih. Bahkan katanya benar gak ya? Itu WhatsApp grupnya tuh judulnya orang-orang senang. Ini sudah didalami oleh penyidik Kejaksaan Agung. Ini kami sedang mendalami Mbak. Kami kemarin saya marahin yang piket saya kumpulin. Kok bisa punya HP gitu. Tapi kemarin ini sih belum ditemukan, tapi akan dalami. Jadi HP-nya sedang kami karena ada HP yang masuk. Ada HP yang masuk, jujur aja nih saya. Ada HP yang masuk. HP masuk ke tahanan. Itu di situ kan ada OB, ada piket, jadi kami sedang kami periksa. Siapa, saya minta pertanggungjawabannya. Dan HP-nya sedang kita buka. Dan diteliti ya? Sedang diteliti HP. Kenapa HP itu bisa masuk? Ya, bisa masuk gitu. Kenapa bisa masuk dan apa isi HP-nya? Oke, karena ya ini lagi-lagi harus menjawab harapan dan ekspektasi dari masyarakat yang bisa dikatakan terlalu tinggi lah untuk Kejaksaan Agung untuk bisa mengungkap. 3 kata Pak untuk pemberantasan korupsi. Ayo kita memberantas korupsi, dimulai dari diri kita masing-masing. Oke, baik. Terima kasih Jaksa Agung ST Burhanuddin telah bergabung di On Point with Adistila Rasati. Terima kasih banyak ya Pak ya, sudah bergabung. Nah, itu tadi pembahasan kita banyak sekali. Kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini memang Kejaksaan Agung tengah melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang kemudian disorot publik. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana isu-isu selanjutnya yang lebih menarik. Jadi tetaplah bersama kami di On Point with Adistila Rasati. Sampai jumpa.